Halo, Iya, gimana? Baik, gimana? kamu anak Gimana? surga. Kamu anak surga. Surga jelas. Surga Kamu, menanti. kamu Iya, anak surga. Kamu iya. tahu dari mana kalau kamu itu anak surga? Ya kan pasti itu masuk kerajaan Allah. Berarti kalau kamu mati hari ini, kamu pasti masuk surga gitu? Jangan dulu mati lah. Enggak, kalau kamu mati nih, misalnya mati nih, terus kamu pasti masuk surga gitu emang? Pasti, pasti. Kenapa kamu masih hidup? Harusnya kan mendingan pilih mati kan, kalau memang pasti masuk surga kan? Menjalani, menjalani apa namanya skenario Tuhan. Lah, kan kamu pasti masuk surga kalau mati. Lah, ngapain lagi di dunia kan susah hidupnya? Kan menjalani skenario Tuhan. Iya, kalau Tuhan kamu pengen kamu mati hari ini, kamu mau mati kan? Bilang dibantuin sama orang Islam mau mati hari ini, mau? Kirim aja alamatnya. Jangan dulu lah. Loh, ini aneh, orang ini udah dijanjiin surga malah nggak mau masuk surga loh guys. Wah, berarti kamu nggak yakin kalau kamu tuh pasti masuk surga. Wah, berarti kamu tuh sebenarnya orang yang sedang iman palsu, ngaku-ngaku pasti masuk surga tapi belum yakin kalau kamu tuh masuk surga. Buktinya kamu takut mati. Aku kalau udah pasti masuk surga, aku pilih mati lah. Ngapain di dunia ini coba, mending aku di surga. Nah, ini secara psikologi kamu sedang berbohong. Kamu sendiri sebenarnya nggak percaya sama omonganmu bahwa kamu pasti masuk surga. Itu namanya hayalan saja. Yaudah deh, udah deh. Belum pasti. Yaudah gini aja. Kalau belum pasti, ya sudah, jangan ngaku-ngaku pasti masuk surga deh. Itu namanya hayalan saja, oke? Udah ya, kamu boleh bertanya deh. Gini aja, kamu boleh bertanya. Ini aku mau baca nih sebentar nih anak surga sama ini ada Yesus nih. Ada yang bilang negara Kristen berkuasa. Aku tahu negara Kristen berkuasa karena menjajah dan menjual budak. Inggris itu dulu dia itu merampok ya, dan merampas bahkan mahkotanya Ratu Rusia itu diambil sama Ratu Elizabeth loh. Memang Inggris itu berkuasa tapi hasil rampokan, hasil jajahan. Amerika juga kaya bukan karena alam semestanya berbaikan kepada mereka, enggak, tapi karena dia merampok dan menjajah negara orang lain, makanya mereka kaya raya. Beda sama Qatar ya, yang memang kaya karena alam semestanya memang diberikan Allah karunia minyak ya, itu beda banget. Oke, anak surga, ada pertanyaan? Halo anak surga, ada pertanyaan? Kalau enggak Silakan, nanti silakan deh. mau bertanya. Oke. Oh, Uni suruh bertanya sama kamu, serius? Serius. Oke, kalau gitu aku sapa dulu nih. Kan, MRC. ini kan belum pasti. Ya, nanti aku panggil dulu Yesus ini. Yesus agamanya apa, Kristen ya? Halo, Yesus. Agamanya Kristen? Halo, selamat siang Bu Os. Siang Pak. Oke, agama Bapak. Saya dibilang Kristen bisa, saya dibilang Islam bisa. Setahu saya itu tidak ada begitu, Pak. Karena setahu saya ya, agama itu ada Katolik, Islam, Protestan, kemudian Hindu, Buddha. Nggak ada Krislam tuh agama yang nggak ada. Silakan. Agamanya apa? Kalau nggak jelas silakan turun. Karena Semenjak kita lahir agama Kristen. semenjak lahir agama Kristen. Sekarang masih Kristen. Masih dong pengikut Yesus. Kenapa Masuk malu dia. mengakui Kristen, Pak, sampai bawa Islam tadi? Mbak, saya kalau ditanya agamanya, Islam, yes. Pasti saya bangga. Bapak kayak seolah Harus malu gitu gitu ya? ngaku Kristen. Enggak kan saya bilang saya. Saya kan bilang saya. Kalau saya ditanya agamanya, saya sangat bangga menyatakan saya Islam. Tapi Bapak kenapa malu, Pak, jadi Kristen? Nggak usah malu. Bukan malu Ibu. Terus? Kenapa saya bilang gitu tadi? Saya boleh di agama Kristen, saya boleh di agama Islam ya. Ini yang mau Kristen ini. Oh, silakan Ngomong anak surga Kristen kamu. Ya kamu ngomong sama dia aja dulu anak Ya, surga. Ini jawab kasih dulu, kesempatan Bu. kamu ngomong. Saya dulu pertanyaan saya Iya, dulu. jangan Ini ngomong kenapa saya Kristen. ngomong seperti gitu, Bu? Kan Jadi Bapak jangan belum Ibu bertanya. langsung membantah saya. Kan Saya Bapak belum bertanya. Dengarkan dulu Ibu. Saya bilang tadi boleh Kristen, boleh Islam. Kenapa saya berkata seperti gitu? Di keluarga saya kan juga ada yang Muslim, di keluarga saya juga ada Kristen.
Pak, kita nggak nanyain keluarga Bapak, kita nanyain Bapak. Sejak kapan kita nanyain keluarga Bapak? Saya Saya kan nanya saya bilang Bapak, tadi saya kecuali saya Kristen. tanya, Pak, Bapak ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Maaf ya. Kan yang saya betul, tanya betul. agama Bapak, bukan agama keluarga Bapak. Agama Bapak apa? Kristen. Ya udah, nggak usah malu mengakui kalau Bapak Kristen, bangga dong jadi orang Saya bukan Kristen. malu, Bu. Saya bukan malu, Ya Bu. udah kalau gitu udah lanjut nih, panjang kali Bu, jadinya. Cuman Pak, mohon cuma maaf, nanya Ibu, agama ya. doang, kita belum diskusi loh Pak. Cuma nanya Jadi, agama doang apa Pak, jadi ribet ya. begini? Anak surga ganti Ya. apa? Bantu Uni lah, Dek, bantu Uni lah, Dek. Ngomong sama dia, Coba Dek. Ibu, Maksudnya gitu. saya dulu nih, Bu. Ibu, Sebentar. Ibu agama Muslim ya? Iya, saya Islam. Islam. Udah sepenuhnya agama Islam. Oh iyalah, sepenuhnya lah. Masa setengah-setengah jadi agama Islam? Dari mana, Bu, jalurnya, Bu? Ibu sebagai orang Muslim udah sepenuhnya gitu. Karena saya lahir Bikin Islam jawabannya dan tetap sama saya. saya mengikuti ajaran Islam. Kok Bapak Hah? ngapain sih jadi Pak? Saya nanya Bapak agamanya Tunggu. apa? Tunggu, Itu Bapak kesini pertanyaan mau saya ngapain? dulu, Bu. Saya kan Iya, saya Bapak bilang kesini tadi mau saya ngapain? Kristen. Saya belum Pak, penuh saya Kristen lagi- saya. Kenapa? Saya lagi nggak Semua tes ajaran Yesus itu CPNS. belum bisa saya unikan gitu. Itu nggak urusan saya. Itu kan bukan jalan. Makan. Ya, Ibu juga harus bisa bentar. menjawab. Ibu kan Muslim. Katanya udah sepenuhnya Muslim. Pak, Bapak kesini mau ngapain, Pak? Bukan, saya mau bertanya dulu sama Ya udah, Ibu. Bapak Ibu kan bertanya bilang nih. Ibu udah Sebelum Bapak sepenuhnya bertanya, Muslim. iya, saya Kan sepenuhnya tadi Ibu Islam. yang menanya saya, kenapa malu jadi Kristen? Saya Ya karena Saya kamu terserah nggak mau aja. ngakui kamu Kristen, karena kamu tadi bilang saya juga Islam, saya juga Kristen. Saya lahir ke dunia ini beragamakan Kristen, tapi belum tentu saya Pak, Bapak beragama nanya Kristen. agama Bapak Kenapa? aja ribet, Pak. Pak, maaf ya, bentar saya close dulu ya. Pak, saya baru nanya agama Bapak apa. Bapak sudah membuang waktu saya yang berharga sekitar 10 menit cuman membahas agamanya Islam atau Kristen. Gimana mau diskusi sama kamu? Kita cuma nanya agama kau apa saja. Kau udah putar ke Eropa, ke Golgota, kemana-mana loh. Coba lah anak surga kau kasih tahu lah sama kawan kau yang tadi itu ribet kali. Maksudnya turunkan saja Umi kalau yang begitu nih ya turunkan saja karena percuma malu-maluin dia tidak. Kamu Nggak malu percaya sebagai diri. orang Kristen ya, Dek ya? Saya itu iya malu itu malu-maluin. Iya, aneh ya dia nggak mau ngaku. Apa salahnya dia ngaku aja aku Kristen loh Uni gitu. Kita kan nggak tanya kualitas imannya penuh atau tidak, bodoh amat dia mau sering ngikutin ajaran Kristen. Yang kita tanya agama kau apa? Agama aku boleh dikatakan Islam, boleh dikatakan Kristen. Kok kau kolaborasi agama? Malu kau jadi Kristen. Kalau aku Itu sepenuhnya maksudnya, Islam. Itu malu-maluin. Coba terus, anak surga, Dek, coba disapa dulu. Anak surga aku jadikan moderator ya, naikin orang ya, yang Kristen aja ya. Nanti kamu ajak ngobrol dulu, terus nanti kamu jadi moderator Uni ya, Dek ya. Dia Kristen teman-teman, tapi dia baik kok si anak surga ini. Aku jadikan moderator dia. Tapi jangan kokik sembarangan orang, Dek ya. Nah, coba sapa dulu kakak ini dulu, baru lu bis ini, Dek. Coba Dek sapa, Dek. Kristen berlebih Sudan. Ya, selamat pagi menjelang siang. Iya, Muslim Pagi. Kristen. Ya, salam kenal ya. Ya, saya agama Kristen. Kristen apa? Silakan ditanyain adekku. Nah, Kristen Protestan. Protestan ya. Silakan Umi, ini asli Kristen Umi. Oh, Kristen asli. Oke, Kak. Di sini tema kita adalah Kristen ajaran kasih. Silakan Kakak mau menjawab boleh kenapa Kristen itu dikatakan ajaran kasih. Silakan Kakak jawab, tapi Kakak jawab pakai data ya, biar si anak sorga juga bangga sama Kakak, merasa diwakilkan nanti. Jangan kayak bapak-bapak tadi, belum diskusi aja udah kemana-mana. Oke? Harus pakai data ya, saya nggak di Harus. nggak ada Alkitab. Cuman saya bisa jawab Waduh. juga kalau memang mau. Nggak bisa kalau nggak pakai data, Kak. Kalau nggak Kakak bertanya aja ya. Karena kalau Kakak nggak pakai data, nanti Kakak blunder, nanti kasihan si anak sorga, dia malu nanti sebagai orang Kristen di sini. Masa saudara Kristennya saya Ya. Teman-teman yang Kristen jangan naik kalau tidak pakai data. Oh, Jangan saya malu-maluin. baru lihat tadi, saya baru lihat. Yaudah, ada- Kakak tanya aja deh. Kakak, gimana kalau Kakak bertanya saja? Kakak nggak usah menjelaskan karena Kakak baru. Nah, gini Kak, Hmm. di sini ini saya kenalkan dulu ya room ini buat Kakak.
Ini adalah room untuk diskusi lintas agama. Di room ini orang Kristen kami berikan kesempatan untuk bertanya dan kami memberikan kesempatan kepada orang Kristen untuk menjelaskan agamanya. Tapi syaratnya harus ada. Kalau mau menjelaskan agamanya, kalau nggak mau buka kamera, minimal sudah lama kenal sama saya. Saya udah lihat nih anak surga ini ya. Si anak surga ini udah pernah diskusi di koma saya dan dia cukup bagus, tidak menghujat, tidak kasar, dan bisa berdiam, bisa mendengarkan. Artinya saya tidak terganggu dengan dia. Tapi kalau orang-orang baru, karena kami melihat banyak sekali umat Kristen yang menghujat agama Islam, kami harus hati-hati. Jadi kalian harus buka kamera dan kalian harus menunjukkan keseriusan kalian untuk bahas agama ini. Nah, jadi buat kakak, kalau kakak tidak mengerti tentang ilmunya di sini, kakak boleh bertanya saja ke saya, oke? Dan saya tidak terima orang ngeyel, kak. Capek menghadapi orang ngeyel ya. Oke. Ya, saya sedikit bertanya ya, Musibah. Boleh. Apakah memang agama Islam itu benar-benar agama yang diridhoi Tuhan? Benar, karena ada dalilnya Pak Bu. Dalilnya di Al-Qur'an, inna dinna indallahil Islam. Pertama, kita lihat dulu ya dalil Qur'annya ya. Kita kalau diskusi ini kan pakai data ya Kak ya. Nggak mungkin pakai asumsi saja. Kita tunjukin datanya. Oke, saya bacakan kepada kakak ayatnya di Al-Quran. Quran surah nih Ali Imran ayat ke-19, saya bacakan kepada kakak. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, ini dalilnya ada. Begitu. Tapi Maka oke, taruh Bu ya. Tapi kenapa ajaran-ajaran Muhammad itu tidak sesuai dengan yang diridhoi Tuhan gitu? Diridhoi salah Allah. satunya apa? Salah satunya apa? Ya. Sebutkan satu ajaran Nabi Muhammad yang tidak diridhoi Tuhan. Silakan sebutkan. Apakah itu diridhoi seperti mengawini anak-anak di bawah umur? Oke. Seperti Saya jawab ya. Udah boleh saya jawab? Saya tidak pernah menemukan larangan mengawini anak bocil di agama ibu. Berarti itu boleh sama Tuhan. Dan saya akan kasih data sama ibu ya. Pertama, tidak berdosa menikahi anak umur 3 tahun di agama Kristen. Karena nenek moyang Yesus, Nabi Ishak, itu menurut Rashid, penjelasan Kejadian pasal 25, itu mengawini anak usia 3 tahun nih. Dan umur Sarah adalah 127 tahun. Jadi Ishak saat itu berusia 37 tahun. Pada masa itu Ribka lahir dan dia menunggu sampai ia layak untuk menikah usia 3 tahun. Ini adalah literasi dari sefaria.co.id miliknya orang Yahudi. Jadi kenapa ibu bilang menikahi bocil tidak diridhoi, nenek moyang Yesus saja menikahi anak kecil usia 3 tahun? Coba bisa nggak ibu tunjukin kepada saya? Dilarang menikahi anak kecil, atau berdosa yang menikahi anak kecil, atau boleh menikahi anak usia 17 tahun. Kalau ibu tidak bisa menunjukkan ayat di Bible ibu, berarti ibu berbohong ke saya mengatakan tidak diridhoi menikah bocil. Karena dalam kaidah orang Yahudi, Tuhan ibu kan orang Yahudi ya, boleh mengawini anak usia 3 tahun. Itu halakah mereka? tidak ada pernah saya lihat di Alkitab boleh menikahi umur bocil. Itu saya kasih tahu barusan itu. Rashi mengatakan bahwa Ribka itu dinikahi umur 3 tahun. Kan Ribka baru lahir ketika Sarai mau mati. Sarai mau mati, kemudian 3 tahun kemudian Ishak menikah. Kan ibu orang Kristen, ibu dapat kitab ibu dari terjemahan saja. Ibu kan tidak memahami kitab ibu sebagaimana orang Yahudi memahami. Kitab Kejadian itu dipahami orang Yahudi bahwa di situ Ribka menikah usia 3 tahun. Makanya orang Yahudi boleh menikahi anak usia 3 tahun. Nah sekarang saya tanya sama ibu, di kitab ibu Perjanjian Baru ada nggak larangan menikahi bocil? Ada, dilarang menikahi bocil. Saya tahu tidak ada, tapi secara hukum aja menikahi bocil itu memang nggak bisa. Bu, secara hukum membunuh aja nggak boleh. Tuhan ibu membunuh Yesus loh bu. Kalau bicara hukum nih, mengambil bini orang nggak boleh. Ada Tuhan kami membunuh Yesus. Oke, ada. yang mengutus Yesus untuk mati ke dunia siapa? Iblis atau Tuhan?
atau Bapak? Itu, mengutus itu baratnya bukan untuk membunuh, yang Bukan mengizinkan membunuh, Tuhan itu dibunuh. mengizinkan, bukan dia membunuh, mengizinkan lewat kematian dia supaya orang-orang Oh, saudara diselamatkan. berbicara itu loh. Jangan kamu bilang itu Yesus membunuh orang. Hati-hati kamu Loh, berbicara saya itu. tanya, Ada Yesus oke, membunuh orang. Tuhan, Nggak boleh justru oke, itu. Yesus Itu tidak pernah fitnah membunuh. itu. Memang Oke, kalian di agama kalian itu diajarkan fitnah. Kalau di kami Kristen nggak ada seperti gitu. Nggak usah Oke, saya marah-marah tanya. aja, Oh, nggak gitu. boleh. Kita kan punya kasih, jangan marah. Saya yang jawab. Nggak Kita boleh santai seperti aja. itu. Memang di agama kalian itu selalu fitnah, pelacur. Kalian itu juga pelacur. Kenapa? Di perempuan dibilang pelacur itu. Coba sebutkan dulu. Nggak usah marah, Pak. Nggak usah marah. Di Al-Quran itu tertulis itu ada pelacur. Jangan malu, Benar jangan nggak? Pak. Jangan ribut. Kalau kamu muslim yang setia, bilang dulu, jawab dulu pertanyaan saya. oke, saya jawab ya. Papa diam ya. Ya, Setahu saya yang masuk surga di surga Kristen itu pesundal ya di surga Bapak pesundalnya bukan nih. jawab tunjukin dulu ya. pertanyaan saya. Nggak Ada yang nggak ada. tertulis di Al-Quran itu pelacur, itu cewek muslim itu pelacur. Ada? Nggak ada, yang ada adalah yang masuk surga ke surga Bapak pelacur itu ada di kitab Bapak. Nih, aku tunjukin dalilnya ya. Pesundal masuk surga itu di kitab Bapak. Bapak salah baca. Dia sudah Mungkin- bertobat itu, Bu. Sesudah dia bertobat, Ya. mengakui kesalahannya, Kita lihat menciptakan ayatnya. Yesus, jadi Yesus. Dia sudah bertobat, bukan jadi. Nah, gitu, Iya. Bu. Bu, bisa tunjukin Seberat ayatnya apapun nggak, Bu? dosa kita, kalau Tuhan sudah mengampuni, dia masuk surga, Ibu Ripa. Ada ayatnya nggak dia bertobat pelacur itu? Ya, memang saya nggak bisa nunjukkan karena saya lagi di Ya luar udah. ini, Bu. Kalau Ibu nggak bisa tunjukin, saya yang tunjukin ya Bu, biar nggak memfitnah kitab sendiri ya Bu ya. Matius 21:31 dibaca ya Bu ya. Bu besok kalau baca kitab jangan dipelintir. Ibu kalau baca kitab Ibu, baca baik-baik, jangan dipelintir kayak saya nggak pernah pelintir. Melintir, Bu. Ya Tidak udah, pernah. Ibu tadi bilang pelacurnya bertobat ya. Nah, karena sayang saja kayak saya di luar. Saya tidak Ya hafal. Ibu tadi Nah, makanya saya lebih hafal. Makanya Ibu saya bilang mempelintir karena tidak ada tertulis pesundal itu bertobat. Ibu nambahin nih, saya tunjukin ayatnya. bukan Bu, dibilang tadi tapi dia nih. sudah mencium kaki Yesus. Saya bicara yang mana Bu? Saya Membasuh bicara ini Bu. kakinya dengan rambutnya, Bu, kenapa Ibu. teriak-teriak? Cuman Bu, saya jangan teriak. itu bukan Bu, teriak, jangan Bu. teriak-teriak. Bukan Saya lagi teriak. bahas ini, Bu. Iya, udah Ibu jangan teriak ya. Saya telinganya sakit, Bu. Nih, Matius 21 nomor 31 ya. Teman-teman perlihat ya. Pak, ada azan di situ, di mute dulu ya, Bapak ya. Bapak tadi menuduh di Al-Qur'an ada pelacur. Bapak salah baca. Yang Bapak baca itu di surganya Kristen ada pelacur itu di dalam Matius 21 nomor 31, Pak. Nih, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan pelacur akan mendahului Kak Boru Lubis Pudan masuk ke dalam kerajaan surga. Coba kakak tunjukin dalam satu perikop ini pelacurnya bertobat. Di mana ayatnya dia bertobat? Jangan Iya, fitnah, karena Kak. ya nggak semua kalau Ripa baca. Jangan membaca cuman di itu aja. Kita baca dari nomor berapa? Oke, dari mana? Sampai bawahnya, Dari Bu. mana? Dari mana? Dari mana kita baca? Dari mana, Kak? Dari Baca dari ayat berapa? atas, Mak, ya, sampai ke bawah, Ya, Bu. dari Baru ayat saya berapa? nggak bisa Soalnya nunjukin karena lagi di luar. iya dari Kalau ayat nggak, berapa? Dari ayat berapa? Soalnya banyak ayatnya, saya Bu. nggak tahu, tapi saya mengerti. Pernah saya bahas ini sama pendeta kami. Iya, di ayat berapa? Jangan lihat, Bu, satu ayat Iya, aja, di ayat Bu. berapa? Di ayat berapa kita Memang baca, Bu? Saya bilang ke saya akui saya Dari tidak ayat berapa, Bu? Dari ayat berapa kita baca? itu panjang, Bu. Nggak bisa saya mengambil. Iya, makanya saya tanya dari ayat berapa kita baca nih, gimana sih, Bu? Dari ayat berapa kita temukan dia bertobat? Ya, mana? Bapak bawa Alkitab, coba buka itu ayat itu, Pak. Bapak ini Nih, nih, Bapak apa ini? nih kita baca dari sini nih. Nih kita baca dari sini nih ya. Karena saya lagi di luar, Tetapi Pak. kita baca satu perikop nih. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, Anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, Baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Duh, panjang banget Ibu ya. Dan anak itu menjawab, Aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir kata Yesus pada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut
cukai dan perempuan-perempuan sundul akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya padanya. Tapi pemungut cukai dan perempuan sundul percaya kepadanya, dan meskipun kamu lihatnya tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya padanya. Mana Bu dia bertobat, Bu? Kalau sudah dia percaya bahwa Tuhan itu, bahwa Yesus itu adalah penyelamat dia, itu memang makanya dia memang masuk surga. Dia itu Nah, kalau dia percaya sama Yesus, di situ bertobat, Bu Ripa. nah kalau dia percaya sama Yesus, Ibu yakin dia berhenti bersundal di surga? Di surga tidak ada kawin mengawin, tidak ada sundal-sundalan. Di surga itu Oke. kekal, Ibu Ripa. Tidak ada pernikahan antara suami dengan istri aja, tidak ada di surga itu, Bu. Di surga Berarti- itu kemurnian yang ada, kekal. Berarti Tidak Ibu ada cerai, kawin berarti Ibu mengawin, Bu, cerai, seperti kalian berarti Ibu itu. bercerai, Bu. Berarti Ibu bercerai dengan suami Ibu nanti di surga. Iya, sama semuanya di surga itu sama semuanya, tidak ada anak. Di situ hanya memuji memuliakan nama Tuhan. Tidak ada Oke. lagi, Bu, di situ pernikahan. Seperti Bu. kalian kita ucapkan Bu. 7 bidadari. Iya, 72 Bu, bukan 7, 72 Bu. Sama kalian Nggak ada aja Bu pangerannya. yang bisa itu memecahkan. Aduh, satu-satu dong. Iya, kalau di surga kami perempuannya perawan semua. Kalau di surganya Ibu perempuannya udah nggak perawan lagi ya, Bu? Tidak ada perawan, tidak ada perjaka. Oh, jadi Ibu nggak perawan? Sama di hadapan Tuhan. Oh, Iya. berarti di surganya Kristen nanti perempuannya udah nggak perawan semua ya? Oh, pantasan jadi pesundal. Ya, Nggak jelas lah. dibilang nggak perawan, nggak ada, nggak dibilang perjaka, Aduh, semua sama. Itu tahu Ibu, semua sama. Tidak ada urusan masalah perjaka sama Enggak, perawan. jadi Ibu Yang nanti di semua surga itu perempuan di surga, semua perempuan di surga Kristen nggak ada perawan lagi, nggak perawan semuanya. dibilang nggak ada perawan, di situ sudah sama semua, nggak ada diceritakan perawan antara perjaka. Yang penting di situ kehidupan kekal abadi. Udah bolong, Hidup maksudnya untuk udah, selama-lamanya maksudnya udah bolong memuji semua Tuhan, gitu. mempermuliakan nama Tuhan. Berarti Wah, udah bolong semua gitu ya? Udah bolong semua gitu ya? itu Bu, nggak Makanya boleh. tadi saya tanya Itu tadi nggak host, apa boleh. udah sepenuhnya muslim gitu loh. Sebentar, saya nih lagi ngobrol sama Bu Lubis. Bu Lubis, jadi mamanya si kiamat kalau masuk surga dia udah nggak perawan lagi nanti di surga Ibu. Bu, cerita tentang perawan atau perjaka tidak ada di surga, Bu. Tidak gitu. ada. Jadi Ibu di situ dunia ini hanya tidak, Bu. memuliakan nama Bu. Tuhan. Semuanya di situ kekal abadi. Tidak ada kawin mengawin, Iya, Bu. Bu. Tidak ada. Ya udah, Bu, saya Itu. tanya, Bu. Jadi kalau di dunia kan Ibu tidak boleh bercerai dengan suami. Di surga Ibu diceraikan Tuhan ya? Di surga tidak ada lagi pernikahan, Ibu. Iya, makanya Ibu bercerai kan dengan suami Ibu di surga Cuman Ibu di kan? dunia inilah, kalau kita sudah Iya, mati, saya cuma tanya, Bu. Di dunia kan Kristen tidak boleh bercerai, tapi di surga malah diceraikan Tuhan ya? Ngeri juga Tuhannya ya. Di dunia hidup yang susah ini kalian nggak boleh cerai walaupun ditabok sama suami ya. Tapi giliran di surga yang udah enak-enak kalian bercerai sama suaminya. Dan kalian udah nggak perawan lagi. Oh, jadi kalian udah nggak perawan lagi nanti? Waduh, ngeri juga ya. Itu kamu udah kembali lagi nanti perawan kalau udah meninggal gitu. Ya iyalah, perawan. pantasan Biar nggak sesat. Pantesan memang. gila-gila, Pak, sikit-sikit. Bu, ini saya Masa kamu kembali perawan lagi, kamu udah tua, kamu udah peot, kamu masuk lagi perawan. Yang nyambung aja. memangnya kalau di surganya kami, berarti kalau di surga Bapak masuk, nggak tunggu, Pak, kalau masuk surga Bapak kalau nenek-nenek mati berarti dia tetap jadi nenek-nenek gitu. Di Namanya udah meninggal. di luar Masa kembali lagi jadi perawan? Aduh. Loh, Makanya, Bu, berarti yang di surga benar aja, Bapak, Bu. berarti kalau di surga Bapak, Bu, gantian lah ngomong, ini satu-satu lah ngomongnya. Berarti menurut Bapak, Ya. pesundal yang masuk surga itu dia tetap melonggar mekinya gitu, nggak perawan lagi dia. Nah, itulah salahnya, Bu Ripa. Kalau di agama kami pengikut Yesus, kalau agama sebenarnya ya, Bu Ripa, agama tidak berarti. Nggak, aku nggak kebayang Bu, pesundal-pesundal itu. Bentar Bu, itu pengikut Yesus. iya Bu, sabar. Bu, Islam aku pun nggak kalau dia kebayang. pengikut Yesus, Bu, sabar Bu. Shh, Bu, aku nggak bisa membayangkan pesundal-pesundal yang udah dower lebar gitu Bu, yang udah rusak mekinya itu di surga mekinya tetap kayak gitu. itu buat kamu itu yang seperti Lah, kami. Kan Ibu tadi yang bilang, kan Ibu menertawakan kalau kami perawan lagi nanti di surga sama Bapak. Ya udah berarti di surga kalian Perawan ataupun
perjaka kan saya bilang tidak ada. Karena hidup kekal abadi hanya untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Oh, jadi cuma muji-muji doang di surga Ibu nanti? Iya, iya. Membosankan ya surga Ibu ya? Tidak ada kata bosan. Itulah namanya kata kalau ada di surga tidak ada kata bosan. Tidak Oh, jadi ada Ibu kata kayak bosan robot kalau ada itu. di surga itu. Haleluya. Oh, udah habis lagunya, ganti lagi. Tuhan Yesus tidak berubah. Ganti lagi. Atau gimana? Itu. Jadi menyanyi terus sepanjang masa. Bu, 2 jam nyanyi aja kita udah bosan, Bu. Masa kita nyanyi seumur hidup dan kekal selama-lamanya gitu, Bu? Nah, itu kan di dunia. Kalau di surga tidak ada bosannya, Loripa. Iya, kalau Bu, dunia, aku ini di dunia aja bosan, apalagi di surga, Bu. Bu, bukti Belahan kalau di dunia surga Ibu. ini, Loripa. Bu, bukti kalau di surga Ibu membosankan, malaikat aja berontak loh, Bu, di surga Ibu. Makanya dia jadi iblis. Malaikat aja nggak sanggup tinggal di surga Ibu loh, berontak dia. Kalau memang surga Ibu menyenangkan, pasti malaikat nggak mau berontak. Tapi sekelas malaikat aja itu bosan di surga Ibu. Apalagi cuma nyanyi-nyanyi doang dan semua nggak perawan di situ. Ih, aku nggak pernah. Itu aku nggak Kristen ya teman-teman ya. Kalau aku sempat jadi Kristen, wah aku tetap longgar, longgar doer mekinya ya ampun. Tidak abadi kehidupannya itu, tidak benar-benar dia itu mengikuti. Kalau dia Ya, jadi dalam pandangan Ibu, suami istri itu bercerai di akhirat di surga Ibu. Di dunia nggak bercerai, tapi di surga diceraikan Tuhan. di surga nggak ada namanya suami istri, tidak ada pernikahan. Oke, Itu kalau perkawinan ada nggak di surga Ibu? itu terakhir, Bu. Yaudah, ini coba Ibu jelaskan ini nih. Coba Ibu bisa jelasin ini nggak ke saya? Lalu ia berkata kepadaku, ya, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ini apa maksudnya, Bu? Dan Ibu tahu nggak kalau Ibu ditawarkan 100 istri di dalam Matius 19 nomor 29 sama Yesus? Bukan, suami Ibu ditawarkan 100 istri kalau nanti di surga. Ibu tahu nggak ayatnya? Itu enggak itu, jangan dibohongi. Oke, ada nih, ada. Enggak loh, saya bukan pembohong, Bu. Saya akan tunjukin nih Matius 19 nomor 21 nih. 19. Ini aja tidaknya beda ini menurut beda. Beda. Yaudah Ibu lihat kitab Ibu lah. Matius 19:21 ya, entar. Ibu bukalah kitab Ibu di situ. Nih. Ke Matius 19:21. Matius 19:29. Bu, saya ini kalau bicara nggak boleh berbohong kecuali dalam 3 hal menyelamatkan nyawa saya. Saya lagi diskusi justru di sini saya ada 3 hal. Saya kan gitu. ada 3 hal. Namanya dosa tetap dosa. Tidak Oh, ada jadi Ibu itu, tidak boleh berbohong sama sekali. tidak bisa kalau menurut kita agama kita tidak bisa. Oh, misalkannya Itu ada hanya perampok. kepentingan diri sendiri. Ya makanya Kalau saya tanya di dulu nih. agama, satu pun tidak bisa berbohong itu dosa. Oke, Apa? mau saya tanya, ya udah kita uji nih. Ada perampok masuk ke rumah Ibu. Dia mau memperkosa anak Ibu yang perempuan. Anak perempuan Ibu masuk ke dalam lemari sembunyi. Terus tangan Ibu diikat. Terus perampoknya bilang gini, "Mana anakmu, Kak Boru Lubis? Aku ingin memperkosanya." Ibu jujur nggak menyampaikan bahwa anak Ibu di dalam lemari sembunyi? Itu demi kebaikan kita. Kalau di dalam Tuhan Boleh itu berbohong? Nggak berbohong, nggak boleh. Bagi kalian yang bisa Terus? berbohong. Ya makanya kalau kami boleh mengakui bahwa kami tidak tahu anak saya, aku nggak tahu anakku di mana. Padahal aku tahu anakku dalam lemari. Aku boleh berbohong waktu itu menyelamatkan anakku. Aku tidak tahu. Nah itu Bohong. Pak Makanya Inul kebaikan- ada, bentar dulu. Pak Inul ada asap. Iya, makanya saya tanya. Kalau seandainya suami Ibu tentara, dia berperang ke Rusia, ditangkap sama Rusia. Dia tahu di mana disembunyikan senjata di Indonesia. Lalu ditanya sama agen Rusia, "Hei suaminya Boru Lubis, di mana terletak senjatanya orang Indonesia?" Lalu dia bilang, "Saya tidak tahu." Nah, dia berbohong tuh, padahal dia tahu letaknya ada di Jawa Barat. Berarti anak laki Ibu itu masuk neraka karena dia menyelamatkan Indonesia. Kalau namanya berbohong, ya berbohong, bukan terus masuk neraka, kan ada pengampunan sama Tuhan. Oh boleh Jangan nggak sih? dibilang- Katanya nggak boleh, gimana ini? Katanya nggak Maksudnya boleh. itu menyelamatkan anak kita loh, Ripa. Itu namanya bohong, itu dosa. Tapi karena Oh, jadi- itu hanya kepentingan kita sendiri, jangan bawa nama Tuhan. Bohong Iya itu kan, sekedar ini kan bohong. kita ini kan ciptaan Tuhan yang memberikan kita hukum-hukum kan Tuhan. Nah, sewaktu Ibu tadi jadi Ibu, kalau yang saya tanya lagi tuh, Ibu beritakan nggak kepada penjahatnya anak Ibu sembunyi di mana? Ibu jawab apa? "Hei Boru Lubis, di mana kau sembunyikan anakmu?"
Di mana anakmu sekarang? Apa jawaban ibu? Memang saya tidak memberitakan, tapi itu demi kepentingan saya, bukan Jadi boleh berbohong kalau nih? dalam Tuhan itu tidak tetap dosa. Boleh. Oh, Nah, jadi tetap itu berdosa untuk- menyelamatkan anak sendiri. Oh, jadi menyelamatkan anak sendiri. supaya anak saya selamat, Oh, supaya suami saya selamat. dan itu berbohong. Nah, Itu berbohong itu berdosa karena menyelamatkan anak sendiri. Oh, Tuhan berdosa, sekali berbohong itu tetap dosa, sekali Oke. mencuri tetap itu dosa. Oke, Namanya tapi dosa, kenapa? dosa. Oke, tapi kenapa penjelasan ibu ini bertentangan dengan kitab ibu? Rahab berbohong kepada orang Israel menyelamatkan orang Yeriko justru dibenarkan Tuhan loh. Yang benar yang mana nih bu? Tuhan ibu atau ibu nih? Saya tunjukin ya. Ibu tahu kisah Rahab nggak? Rahab itu nenek moyang Yesus loh bu. Dia seorang pesundal. Tuhan, itu urusan Wah. Tuhan untuk semesta. Wah, berarti ibu lebih Tuhan daripada Kalau bohong itu Tuhan. dosa, siap. Iya, kalau ibu bilang itu urusan Tuhan, tapi ibu sudah ikut campur urusan Tuhan loh. Kan tadi saya tanya, di agama ibu, kalau kita berbohong menyelamatkan anak kita, ternyata menurut ibu berdosa. Kejam sekali agama Kristen ini ya. Menyelamatkan anak saja kita berdosa loh guys. Tapi, anehnya, secara sejarah, ayatnya adalah ini, saya tunjukin sama ibu. Mungkin ibu nggak pernah baca kitab ini ya. Nih. Ini kisah Rahab di dalam Yakobus pasal 2 nomor 25. Dan bukan juga demikian Rahab pesundal itu dibenarkan karena perbuatannya ketika dia Saya menyembunyikan sekali lagi orang naik, ya. Israel. Nanti saya bawa back. Iya. Waduh, berarti ibu ini bertentangan nih ya dengan Tuhannya sendiri ya. Ya. Tuhannya ibu malah membenarkan Rahab gara-gara dia berbohong menyelamatkan orang Israel loh. Tapi ibu bilang malah si Rahab ini berdosa. Padahal Rahab dibenarkan Tuhan, malah jadi nenek moyang Tuhan. Baik. Ibu host, saya bertanya dulu ini ibu host. Ibu menilai. Gantian Sekali sama berbohong, baru lubis. Kalau berbohong itu Ya, jadi teman-teman sebentar Baru Pak, berhenti dulu, sebentar Nambur. Pak. Saya dulu yang bertanya dulu Nambur. Sebentar Pak. Ya, sebentar saya kasih konklusi dulu buat teman-teman yang menonton. Teman-teman yang menonton ya, teman-teman Bapak Presiden, Bapak Kemenhumkam, Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, tolong nanti kalau mau ada yang masuk jadi polisi dan tentara, pastikan dia tidak sama dengan Bu Baru Lubis pemikiran Kristennya. Kalau dia Kristen ya. Karena kalau seandainya nanti ada salah satu intel di Indonesia agamanya Kristen, dia tidak Bu, sebentar dulu, saya belum selesai kan saya mau ngasih tahu. Ibu kenapa ganggu saya lagi ngomong sama netizen, Bu? Saya kan lagi ngasih tahu sama pemerintah kita supaya jangan merekrut orang Kristen jadi polisi dan tentara karena itu bahaya buat negara. Mereka nggak boleh berbohong menyelamatkan negara kita. Nanti mereka berdosa masuk neraka. Gimana sih, Bu? Bu jangan ganggu saya lah. Teman-teman Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, Bapak TNI, nanti kalau ada orang Kristen yang mendaftar jadi tentara dan polisi, perhatikan baik-baik. Mereka tidak boleh berbohong menyelamatkan negara kita. Ya, jadi jangan sampai mereka ini memegang jadi intel. Soalnya nanti kalau ketangkap sama intelijen luar negeri, ditanya, mereka jujur nanti ngomongnya. Di mana presidenmu bersembunyi? Nanti mereka jujur, ketangkap presiden kita kalau suatu saat kita berperang nih. Nah, seandainya nanti kita dijajah sama Rusia nih, tiba-tiba ketangkap salah satu. Saya kok lagi ngomong sama orang Indonesia, saya nggak boleh sama ibu. Ibu gimana sih, Bu? Kan kita beredukasi di sini. Lah, saya kan yang punya Komal di sini. Udah biarkan Kan aja saya dulu punya Nambur, Komal. dia ngomong dulu Nambur. Nanti Kok kita saya punya jawab. Komal nggak boleh. Dan teman-teman ya, jangan terima orang Kristen jadi tentara karena itu melanggar kode etik agama mereka. Karena kalau mereka jadi tentara lalu mereka tertangkap, mereka harus jujur mengatakan apapun rahasia negara kita. Karena kalau mereka katakan tidak tahu, nanti mereka berdosa, Tuhannya marah teman-teman ya. Jadi udah mempertahankan agamamu, kau udah lari ke situ. kok ibu ganggu saya? Kan ibu yang bilang tadi Kristen itu nggak boleh berbohong walaupun membela negara. Gimana sih, Bu? Oh ya, buat kalian yang punya Itu kawin, ibu kok gitu sih? ceritamu. Waduh. Lah, Bu, emang ibu saya tanya, ibu nggak pernah kawin sama suaminya? Iya, satu Bu, saya suami tanya. dong sampai mati, sampai mau Lah, memisahkan. saya juga satu suami. Tapi ibu bisa nggak menjamin bahwa suami ibu nggak pernah selingkuh dengan si Rasmi, dengan Lonte? Ibu menjamin nggak kalau suami ibu nggak pernah melacur? Bisa membuktikan kalau suami ibu nggak pernah melacur? Bukan saya jamin. Siapa Iya, bilang? dia- Oke. Saya tanya sama ibu. Bersundal berarti berdosa. Ada
Demikian Oke. Bu. Oke, Banyak berarti memang berzina, orang Kristen yang- ya. Dengar dulu Bu. Oke. Banyak orang Kristen memang yang banyak istrinya, tapi itu tidak seatas seizin Tuhan. Itu dia berbuat dosa, selingkuh. Oke. Berarti berzina itu berdosa di agama Ibu. Berdosa. Jelas dong. Coba tunjukkan kepada saya apa hukuman Yesus kepada perempuan perzina. Karena setahu saya kalau Yesus bertemu perempuan perzina, perempuan itu dibiarkan. Karena dia sudah bertobat. Kan dia bilang Mana? dia. Mana Betul, coba? situ. Oke. Tidak, ayo kita lihat perempuan perzina yang dilepaskan Yesus. Oke, kita baca lagi ayat. Wah, ini ternyata Ibu baru lulus ini nggak pernah baca kitabnya ya. Oke. Loh, kok Ibu jadi gitu? Punya istri 4, biar kau rasakan. dua enak. Bu, dua istrinya nanti 2. Aku sama maduku 2 nanti. Kami berdua Bu nanti. Aduh, jijik lah aku kayak seperti binatang. Udah ya. Bu, Biarin, yang Pak. seperti anjing itu ada di kitab Ibu, di mana Tuhan Ibu mengambilkan bini-bini orang dan diberikan kepada Nabi Daud, Bu. Itu ada ayatnya 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Pak perempuan dikatakan seperti binatang. Itu di kitab Ibu. Tuhan Ibu mengambil bini orang, diberikan kepada Nabi Daud seperti binatang. Lalu setelah diberikan kepada Daud, diambil lagi diberikan kepada anaknya Daud, ditiduri siang bolong. Nah, itu baru seperti hewan. Kok kami seperti binatang? Kalau saya dan madu saya bahagia, kenapa ibu yang marah? Suami saya kan kaya, ganteng, perkasa, misalkannya. Kok ibu yang ngamuk-ngamuk? Lah, ibu ini lucu loh. Yang seperti hewan itu ada di dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Bini orang diembat sama nabinya, bahkan itu Tuhan yang kasih. Ya, Ibu kenapa jadi turun? Ibu seharusnya yang marah itu saya karena ibu menghina agama saya. Tapi lucunya adalah yang ngamuk ibu, yang menghina agama saya ibu, yang ngamuk ibu. Padahal saya mau kasih data tadi bahwa suami ibu dijanjikan Yesus 100 istri. Nih kita buka ya. Sebenarnya Bu Matius. bukan menghina Ibu, karena memang Saya nggak diajaran ngomong dengan Kristen Anda. itu tidak- Saya ngomong sama, sorry bentar ya, saya lagi ngomong sama ibu tadi. Ibu itu bilang perempuan Islam seperti binatang. Mungkin menurut kalian mengatakan orang lain seperti binatang itu bukan hinaan, karena Tuhan kalian bilang domba, Yesus mengatakan perempuan lain anjing, bagi kalian itu tidak masalah. Bagi kami mengatakan manusia itu binatang itu hinaan loh. Itu hinaan bagi kami loh. Kalau Tuhan yang menghina bagi kalian Bu, ya. Jawab dulu sebentar ya Bu ya. saya lagi ngomong sama ibu tadi. Anda kok nggak Ya, sabar? ibunya kan nggak ada lagi di sini. Kita Ya kan kan cuma masih di nonton di bawah dia. Kok saya diatur sama Anda? Room ini room siapa? Ini room saya kan? bukan. Masalahnya gini Bu. Pak, masalah Nggak kamu boleh ya lah. masalah kamu. Ini masalah saya nggak ada sama kamu. Saya lagi buka komal mengedukasi publik. Tiba-tiba kamu kok ganggu. Kalau kamu mau bertanya, tanya aja nanti. Ya. Makasih ya anak surga ya udah diturunkan. Wah, si Aslan jangan diturunkan anak surga. Dia Islam itu. Kamu mentang-mentang kasih moderator, kamu turunin orang Islam. Nah, lagi Aslan. Ya, aku di sini ngasih si anak surga moderator supaya dia bisa memilah mana saudara-saudaranya yang mempermalukan agamanya, nanti bisa dia turunkan, ya. Anak surga itu si Asran itu, jangan diturunkan, adik aku itu ya. Asran naik lagi, Dek. Di-kick dia barusan sama si anak surga. Jadi kata ibu tadi yang bisa kita tangkap teman-teman ya, pertama adalah di surganya umat Kristen menurut ibu tadi perempuannya udah nggak perawan. Kemudian ibu itu mengatakan di surganya umat Kristen nanti cuman bernyanyi-nyanyi seumur hidup ya. Ya kalau buat aku sih nggak masalah, itu surga kalian, aku nggak masalah kok. Cuman kalau aku jujur aja ya, dibayar pun aku nggak mau gitu loh, bosen gitu. Karena aku pengen bersama dengan suami dan anak-anak aku bahagia bersama. Karena di dunia aja kami bercerai itu perbuatan yang dibenci Allah, masa kami diceraikan Allah di surga? Ya nggak mungkin lah. Kami dibangkitkan dengan tubuh utuh, dengan sebaik-baiknya bentuk, menikmati dunia ini. Seperti itu dalam Islam, memang kita beda. Saya nggak ngerti deh, kok hubungan suami istri menjijikan bagi kalian, padahal kalian ngelakuinnya tiap hari loh. Ibu Lubis tadi dia bilang hubungan suami istri itu kayak menjijikan, padahal dia mohon maaf ya, dia pasti dipakai istri suaminya terus loh. Jadi kenapa kok jadi aneh ya agama Kristen ya? Oke, kamu boleh bertanya saja, bro. Jangan mengatur komal ini. Nanti kamu dikik sama saudara saya yang Kristen ini, namanya anak surga. Dia walaupun Kristen, dia baik. Ya, kecuali dia nanti mau membantah saya, boleh pakai data tapi. Silakan, kamu mau apa? Mau bertanya Kalau apa? saya bertanya dulu ini ya, saya kenapa kadang juga orang Kristen itu berkata ada menyalur ke positifnya ya, karena kita juga menonton gitu kan, seperti kita juga bingung kan, bingungnya di mana. Kadang kita lihat ustadz-ustadz ini ada juga yang baik, kita itu percaya. Kadang juga ada yang menyalahgunakan masalah agama itu kan gitu. Justru itulah umat Kristiani kadang
bertanya sama Ibu Host, sama Ustadz-Ustadz yang lain. Seperti yang saya ceritakan tadi, kenapa kita juga, saya kan merasa juga punya kakak perempuan ya, meskipun dia posisinya di agama Islam ya. Kenapa itu Pak Ustadz Abdullah Soleh menyatakan bahwa perempuan Muslim itu semua perempuan Muslim pelacur, lonte. Ah itu Bu, jadi kita kan merasa, makanya saya bilang tadi, saya juga kakak saya Muslim loh, Muslim. Pak, Gitu Ustadz loh. Soleh itu bawa dalil apa? Sendiri gitu Saya kan. mau tanya, Pak, di sini kita bicara ajaran. Saya nggak kenal si Soleh itu siapa. Ya itu kan Ustadz, ada Bu, PT saya lihat Pak, kalau menurut gitu Bapak dia Ustadz, belum tentu menurut saya dia Ustadz. Makanya saya tanya. Justru Soleh itu, itulah Ibu, kenapa Duh, lah Pak, menjelek-jelekan Pak, agama Bapak kalau ini? mau gini ya Pak ya, Bapak kalau mau seandainya bicara tentang oknum, ini saya tunjukin data yang lengkap. Begini cara diskusi yang baik ya. Ya, Kalau Bu. mau membandingkan agama dengan kelakuan umatnya, Bapak itu pakai data seperti saya. Saya nggak kenal si Soleh itu. Dan saya juga nggak percaya ucapan Bapak karena saya nggak lihat bukti-buktinya. Kalau mau membandingkan ajaran agama, ya, mari kita lihat kejadiannya berdasarkan data. Viral Contoh, itu Bu, viral bagi itu. Bapak, ya, menurut Abdullah Bapak Soleh viral. itu viral itu Bu, kenapa? Pak, Makanya saya bilang. Ini saya bingung dengan orang Kristen nih ya, Pak. Seseorang yang viral itu pasti benar menurut Bapak? Ya justru itu karena perkataannya Bu. Iya, saya tanya, menurut Bapak yang viral itu pasti benar? Ya justru itu, ya pastilah Bu. Pak, yang saya tanya itu yang viral itu pasti benar nggak? Benar. Nah, inilah kenapa saya tidak menjadi Kristen, karena bagi kami umat Islam yang benar itu yang terbukti bukan yang viral. Kenapa? Dulu Pak, ya dulu Sumanto itu viral. Bukan berarti dia benar kelakuannya. Jadi kalau Ya, Bapak karena ini kan melihat, duh saya bingung lah, saya mau ngomong kok diganggu terus ya sama Bapak ini ya. Silakan. Pak, saya beda dengan Bapak. Umat Islam beda dengan Bapak. Bapak melihat kebenaran itu asal viral. Contoh, Lucinta Luna itu viral. Menurut Bapak dia benar karena dia viral. Jadi setiap pendeta yang viral menurut Bapak benar. Contoh, ini pendeta viral ya. Pendeta viral di Nabi Luga itu viral loh Pak. Dia mengatakan dia nabi dan dia di surga itu adalah Yesus itu makan di restoran. Nah, harusnya Bapak terima Luga karena dia viral loh nih ya. Nih, saya tunjukin sama Bapak. Ya, dia viral loh Pak. Jadi inilah kalau jadi seperti Bapak ini jadi nggak benar orangnya jadinya. Kenapa? Menganggap sesuatu yang viral itu pasti benar. Nih, saya tunjukin kepada Bapak ya betapa viralnya Nabi Luga Tambunan ini. Harusnya Bapak jadikan dia nabi loh karena dia viral nih. Ya, ini Nabi Luga nih Pak. Jangan main-main Bapak sama dia nih. Dia viral loh. Kontroversi pendeta Lugahon Tambunan ngaku nabi. Nih. Bapak anggap nggak dia nabi? Percaya nggak kalau dia nabi? Dia viral loh. Dan Bapak tahu nggak? Percaya saya. Loh, kok Bapak menolak argumen sendiri, tapi Bapak percaya seseorang yang viral itu pasti benar katanya. Tadi giliran si Soleh-Soleh yang saya nggak kenal viral, Bapak bilang dia benar. Kan lucu kan Boleh Bapak saya ini? menjawab dulu Bu, bisa mau Saya mendengar nanya. omongan saya dulu Bu. Ya yang saya mau tanyakan itu apa? Bapak tahu pertanyaan saya apa? Ibu, justru inilah yang makanya saya bilang kadang-kadang kenapa Ustadz ini dia beragama seolah-olah dia jabatannya kan Ustadz ya Bu ya. Ustadz mana saya nggak tahu Ustadz mana nih? Siapa namanya? Ustadz mana? Jelek-jelekan dia sendiri gitu loh. Yang Itu yang mana kita Ustadznya? Coba tunjukin videonya lah. Bapak tonton PT saya Bu, jelas itu Bu, banyak Aduh, juga ya Allah. Ustadz Pak, kencing Bapak unta kalau katanya mau jadi promosi, obat. Bapak kalau mau promosi Viti jangan sama saya. Jadi Bapak sebenarnya pengen kami nonton Viti Bapak di sini, jijik Masalahnya, kali. Bu, Udah Bapak kan turun ke bawah deh. Ternyata Bapak ini nggak tahu diri, pengen Vitinya dikenal orang. Jadi dia mancing kita buat nonton Viti dia. Menurut kau dia ustadz, menurut aku kan nggak ustadz. Ustadz menurut kau belum tentu ustadz menurut kami umat Islam. Kau aja lah yang mengustadkan dia, lucu kau. Jadi gini loh, kalau mau menilai agama dari perilaku umatnya, lihat secara sejarah dan skalanya besar atau kecil. Kalau kau bilang orang Islam ada yang kurang ajar, memang ada. Aku tidak menafikan kok, karena setiap orang Islam belum tentu beragama Islam. Ada yang ngaku-ngaku, jangan-jangan dia Kristen, kita kan nggak tahu itu. Nah, untuk membahas kasus itu, bawalah data ke sini. Ini dia ustadz, diakui sebagai ustadz, dan dia memang orang pintar. Contoh kayak aku nih, ada seorang uskup, namanya Uskup Belo.
dan dia ditasbihkan menjadi uskup belo. Bahkan dia penerima Nobel. Yang dilakukan dia apa? Mentusbol pantat anak kecil. Nah, uskup belo nih, ya kita tunjukkan nih ya. Ini kalau saya pakai data. Lah kalau kalian siapa itu si Soleh-Soleh itu, mana aku tahu. Oh dia viral. Yang memviralkan kalian Kristen. Bagi kalian dia ustadz. Lah bagi kami memang dia ustadz. Lucu kalian-kalian ini loh. Diskusilah baik-baik. Nih, contoh kutunjukkan sama kalian yang viral, penerima Nobel. Bahkan dia penerima Nobel loh. Dia uskup loh. Dia melecehkan orang. Nih, inilah cara berpikir yang keliru ya. Kamu jangan kayak gitu ya anak surga ya. Jangan gara-gara dia viral kamu anggap dia benar. Kalau kamu mau menentukan benar atau salah, lihat pembuktiannya. Nih. Penerima Nobel perdamaian uskup belo dituduh lakukan pelecehan SKS anak. Vatikan akui sudah beri sanksi. Tuh. Ini nih. Tapi dia viral. Yang memviralkan kau, yang bilang dia viral kau. Aku aja nggak tahu. Aneh kau. Yang bilang viral kan kau. Bagi kami dia nggak viral, bagi kau dia viral. Terus harus kami akui dia viral gara-gara kau mengakui dia viral. Kan lucu kau. Lucu. Kalau ini nggak main-main nih. Ini sudah masuk di skala internasional loh. Beritanya udah menggema kemana-mana loh. Oke, ayolah. Kan disuruh bertanya saja. Nggak usah menghujat agama Islam. Nanti malu kalian. Karena saya punya banyak data kok. Untuk mengkomparasinya kembali. Oke. Tanya aja lah kayak si anak surga ini nih. Bagus dia tanya-tanya aja dia. Nggak menghujat dia. Bahkan dia jadi moderator. Bayangkan loh, ada nggak komal Islam yang menjadikan, coba aku tanya sama kalian, ada nggak komal Kristen yang menjadikan umat Islam moderator? Cuman komal Uniriva yang menjadikan orang Kristen saudara aku ini jadi moderator loh. Karena aku percaya sama dia. Biar dia tuh nggak malu. Oh kalau orang Kristennya udah mulai bikin malu dia, biar dia turunkan. Aku kasihan juga sama dia aku nggak mau dia malu lihat agamanya. Ini loh komalnya ini loh. Bahkan si Asran pun diturunkan dia tadi. Asran yang orang Islam aja diturunkan sama si anak surga. Halo Yadi. Oh ada komal si Arom ya. Si Arom menjadikan orang Islam sebagai apa ya? Oh berarti bagus itu. Ya halo, turun ya kalau nggak ada suara noise ya. Turun dulu. Ada aja teman-teman di sini bertanya aja biar dapat ilmu. Jangan menghujat, nanti kubalikin nanti kalian menceret. Yang malu orang Kristen yang baik. Nanti ada orang Kristen yang baik yang tidak menghujat gara-gara kalian jadi malu nanti kayak si anak surga ini. Anak surga ini kan dia berniat untuk cari ilmu, berniat untuk menunjukkan ke ilmu pengetahuan. Nah, gara-gara kalian dia jadi malu sama kalian. Makanya aku jadikan dia moderator biar dia bisa menurunkan Kristen-Kristen yang nggak ada adab. Si MR ini udah diturunkan sama anak surga tadi. Ini bukti kalau si anak surga malu sama MR ini, tapi dia tetap pengen naik nih. Yaudah tunjukin lah yang viral yang menurut kau itu. Jangan kau banyak cerita dulu Pak, karena kau udah masuk fitnah ini. Bukan Bu, jangan, mohon maaf ya, jangan, saya bukan memikna ya, justru itunya makanya kadang kita lihat kenapa agamanya sendiri dijelek-jelekan gitu kan. Ya Saya juga siapa? Ya tunjukin lah, kau tunjukin datanya. Ya, Yang kau bilang dari tadi itu kami nggak tahu loh. Kau suruh kami nonton VT kau, penting kali kami nonton VT kau. Kau tunjukkan datanya. Nggak usah pun saya Ya berarti kau tunjuk-tunjukin. berbohong, berarti kau Ibu juga pendusta. melihat TikTok, coba lihat itu apanya, TikToknya Abdullah Soleh, Ustadz Abdullah Soleh, apa dia berkata? Dari mana kau tahu dia Ustadz? Kau tahu dia kuliah di mana? Justru itulah makanya dia. Inilah gobloknya orang ya. Udah turun ya. Kok gobloknya Ibu. maksimal. Ya maaf ya. Maaf. Bodoh aku nanti. Maaf ya teman-teman, aku nggak bisa melanjutkan kebodohan ini karena lama-lama kita jadi ikutan bodoh nanti. Kita kan mau edukasi. Masa tiba-tiba kita dari tadi dia ditanya mana buktinya, dia nggak bisa tunjukin. Si soleh bapakmu yang soleh. Bapak kau jangan si soleh itu. Mana aku tahu soleh itu. Kau bilang ustadz, mana ustadz? Kau yang mengustadkan, kau yang memviralkan, kau yang nuduh dia ustadz. Kok kami pula yang terima dia ustadz? Hantu lau. Aneh. Udah capek ya. Kayaknya nggak ada gunanya ngomong sama si Kristen yang barusan tuh, orang Kristen yang tadi tuh nggak ada guna ngomong sama dia. Ini kau terakhir ya, kau terakhir naik ke sini nih. Abis ini kalau kau nggak bisa tunjukin data, kau nggak boleh naik lagi. Silakan tunjukin data dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asran. Saya pembuktian omongan sama saya Bu. Coba buka mulut dulu, coba buka mulut. Karena saya buka lihat mulut. Buka mulut. begitu makanya Ya udah, buka berani mulut. ngomong gitu. Ya udah buka mulut dulu, buka mulut.